Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi. Kali ini Pak Pi akan menjelaskan tentang ide pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok dari sebuah paragraf. Dalam pembelajaran kelas 5 mungkin anak-anak sudah paham tentang ide pokok. Namun di kelas 6 ini ide pokok harus anak-anak kuasai. Di dalam pelajaran teks paragraf, ide pokok itu bermacam-macam sebutannya. Ada yang menyebutkan ide pokok, ada yang menyebutkan gagasan pokok, ada yang menyebutkan gagasan utama, ada yang menyebutkan pikiran pokok. Pada intinya semua sama, tetapi dalam teks yang akan Pak Pi ajarkan kali ini, nama yang paling tepat untuk Pak Pi pilih adalah ide pokok. Andai kata ada yang menyebutkan gagasan pokok, pikiran pokok, pikiran utama, tidak usah bingung ya anak-anak, karena pada hakikatnya adalah sama. Sebelum sampai ke ide pokok, Pak Pi akan menjelaskan tentang paragraf, karena ide pokok hanya ada di paragraf. Setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok, hanya ada satu tema. Jadi setiap paragraf hanya ada satu tema, hanya ada satu ide pokok. Ide pokok itu bagian dari tema. Ya, jadi paragraf, di dalam paragraf ada apa? Ada tema, ada ide pokok, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Nah, sekarang anak-anak pasti harus satu persatu dipahami. Sekarang yang belum paham, Pak Pi akan membacakan paragraf yang anak-anak jumpai di buku paket. Yang tidak punya buku paket tidak apa-apa, tetapi harus mendengarkan ini. Pak Pi bacakan teks yang ada di buku paket. Teks wajib SD itu adalah buku tema buku paket. Judulnya adalah Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Kalau di buku halaman 2, yang membawa buku silakan dibuka. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan. Ya, sekarang Pak Pi cek, itu adalah teks satu paragraf. Ada berapa kalimat anak-anak? Teks tersebut ada 3 kalimat. Jadi paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Dari beberapa kalimat tersebut disusun menjadi sebuah paragraf. Ya, Pak ulang lagi. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kalimat kedua, di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Kalimat ketiga, jagung sebagai makanan pokok. Kemudian kalimat yang berikutnya, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat dibutuhkan tubuh. Jadi ada berapa kalimat? 1, 2, 3, ada 3 kalimat. Terus di mana Pak Pi kalau ingin menentukan ide pokok? Ide pokok ya di paragraf. Nah, terus bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama adalah temukan kalimat utama. Apa?
temukan kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Kalimat yang terdapat ide dari sebuah paragraf. Itu adalah kalimat utama. Kalimat utama itu harus ditulis persis dengan kalimat yang ada di paragraf. Itu kalimat utama. Ada 3 paragraf loh. Ada satu paragraf, ada 3 kalimat. Maka salah satu kalimat itu merupakan kalimat utama. Kira-kira kalimat utamanya mana? Ya betul, kalimat utamanya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itu ya. Lihat di tag ya, Pak dibacakan ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan. Inti dari sebuah paragraf itu terdapat di kalimat berapa? Ya betul. Jadi inti dari paragraf itu ada di kalimat pertama, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itu adalah kalimat utama. Paham ya? Lah kalimat yang berikutnya itu adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu apa? Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Pak bacakan kalimat yang kedua. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Itu menjelaskan kalimat mana? Kalimat ke-1, yaitu setiap negara di dunia ada makanan pokok, salah satunya Indonesia, yaitu jagung. Maka kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama. Terus kalimat ketiga, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Menjelaskan apa? Jagung sebagai makanan pokok di negara-negara di seluruh dunia. Menjelaskan kalimat pertama termasuk Indonesia. Jadi yang pertama tadi disebut kalimat utama, yang kedua dan ketiga disebut kalimat penjelas. Paham ya anak-anak? Pak Pi sekarang akan menjelaskan tentang ide pokok. Betul. Jika anak-anak ingin tahu tentang ide pokok, harus tahu tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Paham ya? Nah, ternyata anak-anak, ide pokok ada di mana anak-anak? Pak Pi jawab, tapi ide pokok ada di paragraf. Lah letaknya di mana Pak Pi? Di paragraf itu. Ternyata anak-anak, ide pokok itu ada di kalimat utama. Paham ya? Ide pokok ada di kalimat utama. Jadi ada di mana? Ide pokok ada di kalimat jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ide pokoknya apa Pak Pi? Ya jagung sebagai salah satu makanan pokok di Indonesia. Menurut tak wis bener. Paham ya? Ide pokok ada di kalimat utama. Jadi kalau anak-anak pengen menemukan ide pokok, maka harus menemukan kalimat utama. Paham? Pak Pi lanjut. Paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, ada beberapa kalimat. Coba mana yang termasuk kalimat utama? Ya,
Betul. Jadi kalimat utamanya adalah apa yuk? Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Itu adalah kalimat utama. Nah, sekarang ide pokoknya apa, Pak Mi? Ide pokoknya boleh ditulis seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Boleh seperti itu ide pokoknya. Tetapi kalau pengen bagus, disederhanakan ide pokoknya. Bagaimana Pak Pi sederhanakan? Buat kesimpulan dari kalimat itu. Yo, Pak Pi buatkan ya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Pak Pi sederhanakan kalimatnya menjadi ini. Jagung berkembang biak dengan biji. Sudah ketemu toh ide pokoknya? Ide pokoknya apa? Jagung berkembang biak dengan biji. Kalimat utamanya apa Pak Pi? Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Mudah tidak? Lah yang berikutnya, setelah 3-4 hari bakal tanaman jagung, itu kan menjelaskan tentang perkembangan biji. Jadi berikutnya adalah kalimat penjelas. Paham? Ya, paragraf ketiga. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itu terjadi pembuahan. Yuk coba. Kalimat mana yang termasuk kalimat utama? Iya betul. Yang merupakan kalimat utama adalah ketika itulah terjadi pembuahan. Jadi semuanya itu menjelaskan tentang pembuahan. Jadi ide pokoknya apa? Ide pokoknya yuk. Terjadinya pembuahan pada tanaman jagung. Ya. Berarti ide pokoknya ada di kalimat terakhir yaitu terjadinya pembuahan. Paham ya?